Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita diberi anugerah untuk menjalani hari yang baru. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang memberikan kepada kami hari baru untuk boleh kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah melalui perenungan ini hidup kami terus diarahkan untuk berjalan di dalam rencana-Mu dan di dalam kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 16 hingga yang ke-20. Namun saya ajak kita untuk berfokus di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b saja. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, perikop ini diberi judul LAI, Perintah untuk Memberitakan Injil. Dikatakan bahwa ke-11 murid-murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat Yesus, maka ke-11 murid itu menyembahnya. Dan Yesus mendekati mereka dan memberi pesan terakhir kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus berpisah, sebelum Yesus meninggalkan mereka, sebelum Yesus kembali ke surga, maka perintah Yesus itu, pesan Yesus itu jelas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, segala suku, Yesus berpesan, jadikan menjadi muridku. Saudara, memang tugas ini bukan hal yang mudah. Ini merupakan sebuah proyek yang besar. Dan kita bukan hanya melawan orang-orang budaya yang ada, tetapi terlebih kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi dan menutup pintu hati setiap orang untuk menjadi murid Yesus. Namun Yesus tidak hanya sekedar memberi perintah dan pesan, namun Yesus juga memberikan sebuah janji, yakni janji penyertaan kepada murid-muridnya dan kepada kita di dalam mengemban akan tugas ini. Yesus memberi janji, ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, di sini sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan yang tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu hal yang kita kerjakan tanpa pertolongan kuat kuasa dan penyertaannya. Tuhan tahu bahwa di dalam menjalankan tugas ini, panggilan ini tidaklah mudah. Dan karena itu ia memberikan janji penyertaan. Tuhan tidak hanya menyertai kita di dalam mengemban panggilan ini, tapi di seluruh kehidupan kita, Tuhan pun selalu menyertai. Di dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami, Ia ada di sana. Di setiap musim hidup yang kita alami, Ia selalu menyertai kita, menopang kita. Di masa-masa yang buruk, di masa-masa di mana kita mengalami hal yang bagi kita mustahil untuk kita lewati. Tapi ternyata sebelum kita sampai di dalam keadaan yang terburuk, titik nol hidup kita, di sana Tuhan sudah hadir dan siap menolong kita. Saudara, mari kita mengemban akan panggilan ini. Kita tidak berjalan sendirian. Kita tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi ada janji penyertaan Tuhan. Dan bukan hanya di dalam mengemban tugas ini, di sepanjang kehidupan kita, di setiap pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara, saya tidak mengerti pergumulan apa yang kita alami hari ini dan bagaimana situasi hidup kita. Tapi biarlah kebangkitan Kristus yang barusan kita peringati bersama adalah menguatkan kita untuk terus berpengharapan bahwa Allah kita Allah yang hidup
Dan kita selalu memiliki pengharapan dalam keadaan situasi apapun. Karena Allah yang kita percaya, Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, Allah yang hidup, yang sanggup bertindak melampaui dari apa yang kita pikirkan. Mari kita mengemban panggilan ini dengan bersandar mengandalkan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kita menurut kuat kuasanya dan rencananya bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali Engkau mengingatkan kami bahwa menjalani hidup di dunia ini bukanlah tanpa tujuan. Tetapi Tuhan ingin agar seluruh bangsa dan suku boleh menjadi murid Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tapi ada janji penyertaan-Mu. Engkau akan menyertai kami ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami tidak berdaya, ketika kami putus asa, ketika kami merasa tidak mampu. Engkau akan menyertai dan memampukan dan bekerja melampaui dari apa yang kami pikirkan. Apapun situasi hidup kami hari ini, jangan biarkan kami larut di dalamnya. Karena sungguh kami ada di dunia ini karena ada rencana Tuhan. Bagaimana supaya hidup kami boleh menjadi alat yang memenuhi panggilan Tuhan, menjadikan segala suku bangsa murid Kristus. Tolong kami dimanapun kami berada. Kiranya panggilan ini boleh kami wujudkan dengan bersandar pada anugerah dan kuat kuasa Tuhan. Ini hidup kami, bentuk Tuhan. Beri kami anugerah untuk Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.